Oke, yang pertama saya bisa mengucapkan terima kasih ya, terima kasih pada pemain saya yang sudah berjuang secara maksimal di pertandingan ini. Jadi saya tidak melihat hasil dan saya selalu bersyukur. Dan secara konsep awalnya kan memang kita mengharapkan ke-23 pemain ini bisa tampil di atas. Saya bersyukur semua pemain sudah bisa tampil dan kita bisa melihat siapa-siapa pemain yang rata-rata mereka cukup berusaha maksimal, tapi memang ada beberapa yang saya masih ada kurang. Saya yakin kedepannya di pertandingan ke depan pemain bisa lebih siap. Dan saya juga sampaikan kepada pemain, ini bukan menjadi akhir ya, ini bukan menjadi akhir, tapi saya bilang ini menjadi awal kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya minta akan bisa fokus lagi dan melupakan euforia pada malam ini agar bisa semifinal nanti kita bisa Terus ini sampaikan paling sudah 2 gol dan penting sebagai pemain. Ya, terima kasih buat semua dukungannya dari semua masyarakat Indonesia. Juga mendapatkan menciptakan gol pertama buat Indonesia. Dari kita sih udah mencoba buat persiapin sebaik mungkin untuk melawan Laos. Dan kita bakal fokus lagi ke depannya untuk persiapkan semifinal siapapun lawannya. Terima kasih. Terima kasih. Terus ya teman-teman siapa yang ingin bertanya? Ya, Mas, nama dan media bisa. Aku dari KBRI terus kaitannya dengan yang awal tadi kan sempat ada bola mungkin andalanya kemudian mungkin ada peluang apa yang bisa menciptakan menjadi 6-1 mengingat juga seseorang dengan mudahnya memasukkan gol. Terima kasih. Yang pasti gol itu cukup membuat kita kaget ya, tapi itu biasa terjadi karena di menit awal terkadang kita menggebu-gebu ini untuk menyerang, tapi kita kecolongan dengan gol penalti. Dan saya bersyukur secara mental pemain cukup kuat dan tetap tenang untuk kita bisa cetak gol kembali. Masuk gol-gol yang terjadi semua memang sudah kita persiapkan dan semoga ini menjadi pemain bisa lebih percaya diri lagi dengan 6 gol yang tercipta pada akhir ini, pemain bisa lebih percaya diri dan di semifinal kita bisa lebih maksimal. Dari saya Iwan dari Evanis.com. Coach, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kan ini udah 3 pertandingan timnas Indonesia U19. Terkait penampilan 2 pemain diaspora, menurut Coach Thomas sendiri sudah sejauh apa peningkatannya dan gimana? Terus pertanyaan kedua, mungkin udah ada komunikasi kan dengan Coach Sintayong atau Coach Indra Syafri terkait para pemain kualitas para pemain U19 yang mungkin sudah layak untuk naik tingkat mungkin ke U19 atau bahkan senior kayak mungkin jadi the next-nya Marcelo Ferdinand. Kalau yang pertama masalah 2 pemain diaspora ya, Becker dan pasti kalau secara penampilan keduanya berusaha tampil maksimal, tapi Becker memang mempunyai lebih populer karena dia bisa bermain di 3 posisi, pertama di center back, kedua di fullback kiri, dan terakhir tadi kita coba di gelandang pertahanan. Kalau Lukas Lee secara individu dia punya kualitas lagi, tapi memang dia butuh meningkatkan kondisi fisiknya karena saya lihat fisiknya belum bisa menyamai dengan teman-teman yang lainnya. Dan harapannya Lukas Lee bisa terus berkembang ya, kalau nanti setiap pertandingannya akan kita jalani, kita akan mencoba lagi Lukas Lee agar secara kualitas bisa atau secara fisik bisa menyamai teman-temannya, dan harapannya Lukas Lee dan bisa menjadi salah satu pembuat kita ke depan. Mengenai komunikasi dengan Coach maupun Coach Indra, saya kira kita belum lakukan ya, karena saat ini kita masih fokus di Piala AFF kali ini, termasuk Coach satu kita terus belum siap betul ya, termasuk dengan Coach Indra, karena saya bilang jalan mereka sebenarnya masih panjang dan kita tidak mau mereka terburu-buru tampil di 19 atau di masuk 23 atau di tapi harapannya mereka bisa selalu ambil pengalaman selama tampil di AFF ini, termasuk di kualifikasi AFC, agar kedepannya mereka lebih matang dan nanti disampaikan lagi level di 19, 20, 23 mereka sudah siap secara fisik, secara mental maupun secara bisa mungkin yang mau tadi ya Mas ya Sudah lebih dari kompas ini, mungkin sekarang Indonesia melihat ke depan lagi. Cara awalnya kan dari grup C, beda C ya.
kan ada juga di C kita lihat Thailand sama Australia. Mungkin sejauh apa sebelum nanti persiapan dan bagaimana terkait juga dengan penampilan di grup ini, apakah ada evaluasi yang perlu atau mendesak untuk dilakukan? Terima kasih. Sekali lagi saya dari awal udah bicara ya. Jadi fokus kami sebenarnya target kami bukan juara menjadi sebenarnya target kami kesekian. Tapi saya bilang bagaimana pemain bisa berprogres di tiap pertandingannya, dan sekali lagi fokus kami belum pikir di saat sebelum kita mulai lawan kita belum berpikir siapa lawan kita di sini. Karena selalu saya sampaikan kepada pemain adalah kita akan fokus di setiap match. Bersyukur kita bisa lolos ke final, dan kita lihat siapa yang akan kita hadapi nanti di semifinal, apakah dua-dua Rusia antara Australia ataupun Thailand ataupun Malaysia, ataupun dari antara grup B antara Vietnam atau Kamboja ataupun Vietnam. Jadi siapapun lawannya kita akan coba evaluasi dan kita lihat lagi apa yang akan kita persiapkan nanti di saat siapapun lawan kami di semifinal. Coach, kalau pertandingan laga pertandingan kedua, progres apa ya untuk lihat dari secara taktikal di laga ketiga itu? Terima kasih. Kalau secara taktikal tadi saya bersyukur pemain saya bisa cepat beradaptasi dengan apa yang kita lakukan di dalam. Kita pakai informasi 3-3, 2-3-1, 4-2 atau itu saya bilang pemain cukup adaptif dalam apa yang akan kita lakukan di tengah pertandingan. Dan saya bersyukur pemain bisa menjalankannya dengan baik sehingga apapun informasi yang kita pakai ketika ada perubahan di tengah pertandingan, saya pikir pemain tidak ada masalah, dan itu saya lihat menjadi progres pemain dalam di saat kita latihan dan kita awal mulai PC ini, jadi pemain bisa lebih progres masalah fisik lagi saya kasih ke pemain dan semuanya bisa